teman-teman ini beranggapan bahwa Anies Baswedan tidak ada melakukan pelanggaran etika, tidak ada melakukan pelanggaran moral, tidak ada melakukan pelanggaran integritas atau pelanggaran-pelanggaran apapun, sehingga Anies Baswedan tidak layak untuk ditinggalkan begitu saja oleh mereka yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ya, nah jadi seperti itu. Apalagi kan di media mengatakan bahwa PKS 1-2 hari ini akan menentukan pilihannya untuk yang menjadi calon gubernur DKI. Ini kan cukup mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Ada apa ini? Kenapa PKS demikian tergopoh-gopoh ingin segera meninggalkan Anies dan masuk kepada ya tentu saja ke Kim Plus gitu ya. Kepada partai-partai yang telah bersepakat waktu itu mendukung Anies Baswedan, terutama PKS, Nasdem, PKB, dan sekarang mungkin ada PDIP, konsistenlah dengan bahasanya bahwa jangan sampai menyakiti kami semua warga Jakarta. Itu harapan saya. Karena apa? Kita semua ingin ada perubahan. Siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan? Kalaupun itu tidak terjadi oleh partai, pertanyaan saya, apa salah Anies Baswedan? Di mana kinerjanya atau apanya? Tolong beritahu, gitu, supaya kami semua puas. Jadi harapan saya hanya satu, semua partai yang telah mendukung Anies Rashid Baswedan, tolong komitmen itu diwujudkan. Tiga matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan. Kembalinya Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahwa grassroots di bawah, akar rumput di bawah sangat menginginkan kembali Bapak kita Anies Baswedan untuk kembali memimpin DKI ini, karena mungkin ya banyak sekali yang mereka sudah mendapatkan tapi sekarang dikurangi. Contoh dekat aja ya, teman baik saya KJFU, anaknya dapat 9 juta per 6 bulan, sekarang stop. Terus lansia yang tadinya dapat 600 sekarang 300 dan lain-lain. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari teman media, bagaimana pendapat grassroots? Grassroots sangat menginginkan Pak Anies kembali menjabat. Untuk dari Khalifah kau dinaungi, kau dirahmati, tapi engkau Anies menang, win, menang, kami Mama Jakarta, Anies Rashid Baswedan, nomor 1. Amin. Dari hari pembalasan engkau bisa. Yang dilakukan oleh teman-teman tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama pada hari ini itu terkait dengan berita yang ramai di media, ya, politisi-politisi ya yang selama ini partainya itu dikenal sangat kuat mendukung Anies, tiba-tiba mulai berubah gitu ya.
ada terjadi pertemuan ini, pertemuan itu. Jadi para pendeta dan tokoh masyarakat, ya, ulama bertanya, ada apa ini, gitu ya. Sesuatu yang sudah diyakini sebelumnya, kenapa mulai berubah, gitu ya. Dan perubahan ini diharapkan oleh teman-teman tidak sampai meninggalkan Anies Baswedan. Teman-teman ini beranggapan bahwa Anies Baswedan tidak ada melakukan pelanggaran etika, tidak ada melakukan pelanggaran moral, tidak ada melakukan pelanggaran integritas atau pelanggaran-pelanggaran apapun, sehingga Anies Baswedan tidak layak untuk ditinggalkan begitu saja oleh mereka yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ya, nah jadi seperti itu. Apalagi kan di media mengatakan bahwa PKS 1-2 hari ini akan menentukan pilihannya untuk yang menjadi calon gubernur DKI. Ini kan cukup mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Ada apa ini? Kenapa PKS demikian tergopoh-gopoh ingin segera meninggalkan Anies dan masuk kepada, ya tentu saja ke Kim Plus, gitu ya. Nah, teman-teman di sini, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, berharap PKS itu setia kepada nilai-nilai, kepada moral, politik yang akhlakul karimah, dan politik dakwah, gitu ya. Ya artinya bersandarkan kepada nilai-nilai. Kalau sudah dipengaruhi oleh godaan-godaan yang sifatnya itu kepentingan-kepentingan materialistik ataupun hal-hal yang sifatnya itu adalah kepentingan pragmatis, itu kan sangat disayangkan. Nah, jadi teman-teman ini kan tidak punya alat politik kecuali seruan moral. Jadi hanya sampai di situ saja gitu loh. Dan ya kita harapkan aja bahwa PKS, para elitnya itu tergugah dengan pernyataan seperti ini dan harus diingat loh, ini masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia sedang mencermati apa yang tengah dilakukan oleh PKS pada hari ini dan pada penentuan untuk Pilgub Jakarta ini, ya. Dan artinya semua memonitor dan semuanya berharap bahwa PKS tetap berlandaskan kepada nilai-nilai partai yang berdasarkan kepada akhlakul karimah, kepada integritas dan moralitas. Demikian. Bulannya tadi memang politik itu dinamis, tapi ada nilainya tidak. Kalau dia tidak bernilai, maka yang disengsarakan itu adalah masyarakat. Hak politik semua orang, ya, terutama partai-partai. Tapi bukan berarti kita sebagai warga negara itu tidak punya hak politik. Saya tidak dapat memprediksi ya secara benar, tapi jangan-jangan nanti Anies itu justru yang dukung itu adalah PDI. Bapak melihatnya ke situ? Bapaknya melihatnya ke situ? Bapak melihatnya PDIP punya peluang besar untuk mengusung Ya. Anies. Kenapa tuh? Ya karena tadi dia dapat menampung aspirasi yang orang-orang berkumpul di sini. Ini kan aspirasi masyarakat. Boleh semua partai punya hak politik untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kekuasaan itu untuk siapa? Yang saya takut mereka tersandera kembali. Tersandera oleh siapa? Anda yang tafsirkan sendiri. Pak, sejauh ini Bapak masih optimis nggak? PKS, Nasdem dengan Iya, bisa itu bisa terjadi. Coba sekarang Anda lihat ya, antara PKB dan NU. Itu akibat apa? Jadi semuanya itu akan bisa terjadi dan tidak tertutup kemungkinan. Saya punya insting justru yang membela Anies mati-matian itu adalah PDIP. Pak, untuk menemukan titik temu yang terbaik untuk bangsa dan masyarakat di Jakarta, apa harapan Bapak sendiri? Bagaimana menyatukan sikap antara nasionalis dan agama?
Dan itu ada pada diri Anies. Saya kenal Anies bukan setahun 2 tahun ya. Saya pernah mendeklarasikan tanggal 3 bulan 3 jam 3 untuk nomor 3 waktu tahun 2017. Karena saya yakin dia akan membawa aspirasi kita, dapat menangkap aspirasi kita. Artinya Bapak menilai bahwa selama 5 tahun 2017 sampai 2002 Pak Anies sukses memimpin Jakarta. Insya Allah dari penilaian saya dia dapat konten 90. Dan harus dilanjutkan di 2024 ini sampai 2000. Kembali kepada apakah partai politik itu sadar. Itu aja. Itu yang saya bilang, mungkin sejumlah undang-undang partai politik, undang-undang pemilu kita memang harus diperbaiki, sehingga tidak ada lagi orang keraguan Bawaslu, tugas-tugas Bawaslu, tugas-tugas KPU, tugas-tugas dari DKPP untuk menciptakan pemilu yang benar-benar berintegritas. Masa Anda nggak bisa memastikan sih bagi-bagi susu itu adalah sesuatu yang dilarang sebenarnya. Wah, itu kan alat peraga apaan? Jadi itu yang mungkin harus diubah. Jadi memang celah-celah itu yang harus kita bersihkan. Selama itu masih seperti yang sekarang, dan itu semua badan-badan itu hanya fungsinya menjadi minimal aja sesuai dengan fungsinya dia. Bahkan dia nggak bisa memutuskan. Bahkan ketua KPU aja mesti sampai 2, 3, 4, 5 kali kesalahan baru berani. Saya sudah terlihat bahwa ada sesuatu yang kita nggak firm di dalam masalah keputusan. Bagaimana pula dengan partai politik, bagaimana dengan perubahan, bagaimana pula dengan majority rakyat Indonesia. Mereka dalam posisi yang tersungkur juga, tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Nah ini yang harus kita ubah. Nah sekarang kalau Anda bicara perubahan, Anda harus memilih presiden seperti apa. Apa yang sekarang dipilih itu kemudian berhasil dipilih dengan cara seperti itu, kemudian itu bisa membuat perubahan. Atau kita hanya menunggu aja, kita biar aja, kita nikmati aja keadaan ini. Enggak begitu ya. Anda sebagai warga negara punya kewajiban untuk menciptakan keadilan dan juga di dalam permainan politik. Power struggling itu biasa, tahun menawar, bergaining, politik. Terus aturannya seperti itu. Tapi ketika Anda melanggar itu, Anda mesti tidak ada keraguan untuk menghukum orang yang melanggar undang-undang. Itu aja. Ya, closingnya adalah Anda percaya aja bahwa Anies akan masuk ke DKI untuk kemudian dia memimpin Jakarta yang dia sebut sebagai maksudnya adalah membagikan rakyatnya. Itu yang paling penting kan utama itu. Di situ yang kita tidak pernah lihat dari seorang pemimpin di Indonesia baik di level nasional maupun lokal yang bicara bahwa karirnya adalah untuk membagikan rakyatnya. Semua itu ngomong kosong, ngomong ke A pada larinya ke kiri. Ini yang akan kita khawatirkan berlanjut kalau misalnya rakyat DKI tidak memilih satu figur yang benar-benar bisa diandalkan di dalam menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas, bebas dari perilaku KKN, bicara kesetaraan, bicara keadilan, menciptakan kepastian baik dunia bisnis, masyarakat, pendidikan dan seterusnya. Itu kan diperlukan passion yang kuat, dan untuk itu Anies yang bisa punya passion yang begitu. Dia udah kayak seperti sesuatu yang otomatis di hatinya, karena memang nilai yang dia miliki itu berbeda dari orang-orang lain yang muncul yang ada dominan dari sisi political statement, tapi statementnya sendiri, kenegarawannya sendiri tidak seperti yang diharapkan. Kalau dilakukan dengan baik 10 tahun terakhir ini ya kita akan menjadi lebih baik. Makanya kan juga semua daerah juga jadi sangat akurat. Gitu. Sebagai warga Jakarta khususnya, ya, kami sangat berharap bahwa Anies itu menjadi gubernur ya DKI 1. Karena apa? Kami semua sudah merasakan bagaimana kinerja Anies di masa lalu waktu dia menjabat sebagai gubernur. Oke? Maka dari itu kita semua para ibu-ibu pada khususnya ya, warga DKI Jakarta berharap Pak Anies maju kembali menjadi gubernur 1. Karena apa? Kita semua sudah melihat gubernur mana yang bisa merevisi Jakarta, keindahan Jakarta, baru Anies Baswedan. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan sebagai warga negara Jakarta. Ada harapan nggak Bu ya terkait
Artinya jangan sampai publik mencap penjagalan ini adalah suatu manuver kejahatan politik yang akan dikenang oleh para warga Jakarta ya. Dan ini siapa? Jadi gini, saya berharap kepada partai-partai yang telah bersepakat waktu itu mendukung Anies Baswedan, terutama PKS, Nasdem, PKB, dan sekarang mungkin ada PDIP, konsistenlah dengan bahasanya, bahwa jangan sampai menyakiti kami semua warga Jakarta. Itu harapan saya. Karena apa? Kita semua ingin ada perubahan. Siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan? Kalaupun itu tidak terjadi oleh partai, pertanyaan saya, apa salah Anies Baswedan? Di mana kinerjanya atau apanya? Tolong beritahu, gitu, supaya kami semua puas. Jadi harapan saya hanya satu, semua partai yang telah mendukung Anies Rashid Baswedan, tolong komitmen itu diwujudkan. Gak bisa menenggelamkan umat manusia. Kami tentu berdoa dengan waktu yang cukup singkat ini, bukan hanya partai tertentu tetapi semua partai, supaya marilah berkompetisi dengan sehat, berkompetisi dengan berintegritas. Harapannya kemudian nanti akan melahirkan pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia lebih baik ke depan.